Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng. Suatu hari sebuah surat datang dari Khalifah Al-Muqtadir Billah di Baghdad dari Raja Sakalibah. Sakalibah merupakan negeri di Eropa yang hari ini mencakup Bulgaria dan sekitarnya. Sang raja yang telah memeluk Islam itu meminta kepada khalifah agar mengirimkan ke negerinya orang yang mampu mengajarkan Islam kepadanya dan juga agar khalifah membangun untuk mereka masjid-masjid. Khalifah pun mengirimkan sejumlah orang untuk melakukan perjalanan ke Sakalibah. Mereka dipimpin oleh Ahmad bin Fadlan bin Al-Abbas bin Rashid bin Hamad atau lebih dikenal sebagai Ibnu Fadlan. Pada bulan Safar 307 Hijriah atau bulan Juni 921 Masehi, Ibnu Fadlan bersama rombongan memulai perjalanan dari Baghdad. Ia mencatat perjalanannya dalam risalahnya berjudul Fi Wasf Ar-Rihlah ila Bilad At-Turki wa Al-Khazar wa Ar-Rus wa As-Sakalibah. Ibnu Fadlan tiba di wilayah Sakalibah pada bulan Muharram 310 Hijriah atau sekitar 3 tahun sejak pertama kali memulai perjalanan dari Baghdad. Ketika sampai di Sakalibah, sang raja bernama Al-Mish bin Yiltawar menyambut hangat rombongan Ibnu Fadlan. Raja sangat menghormati Khalifah Al-Muqtadir. Ia berdiri ketika surat dari Khalifah dibacakan, diikuti oleh seluruh penduduk yang hadir. Raja Sakalibah selalu didoakan oleh rakyatnya di atas mimbar-mimbar dengan sebutan mulk atau raja. Ibnu Fadlan menasehatinya bahwa Allah adalah Al-Mulk. Tidak ada seorang pun selainnya yang boleh disebut dengan gelar tersebut di atas mimbar. Raja Sakalibah menceritakan kepada Ibnu Fadlan mengenai seseorang yang berukuran besar yang tinggal beberapa waktu di Sakalibah. Ukurannya sekitar 12 hasta atau zira. Memiliki kepala yang lebih besar dari periuk yang besar. Hidungnya lebih besar dari satu rentang tangan. Dua matanya sangat besar dan panjang, setiap jari-jarinya lebih dari satu jengkal. Awalnya penduduk Sakalibah melihat makhluk itu mengambang di sungai, sehingga melaporkan kepada raja. Raja Sakalibah yang terkenal pemberani ketakutan melihat sosok manusia raksasa itu. Kata raja mengisahkan kepada Ibnu Fadlan, "Saya sangat tercengang dan takut dengan keadaannya melebihi kekuatan lain yang pernah saya alami. Kami menatapnya dan mulai bertanya kepadanya, namun ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun dari kami. Dia hanya menatap kami." Raja berkirim surat kepada penduduk Wisu yang berjarak 3 bulan perjalanan dari Sakalibah menanyakan perihal makhluk tersebut. Penduduk Wisu membalas surat raja, memberitahukan bahwa makhluk raksasa itu berasal dari kaum Ya'juj dan Ma'juj, atau Gog dan Magog. Ya'juj dan Ma'juj, tutur raja, adalah suatu kaum yang jauhnya 3 bulan perjalanan dari Sakalibah. Antara tempat kami dengan tempat mereka ada lautan di satu sisi dan deretan pegunungan di sisi-sisi yang lain. Sebuah tembok juga membatasi tempat mereka. Dan ada sebuah gerbang yang mereka gunakan untuk keluar dari tempat itu. Ketika Allah menghendaki mereka pergi ke dunia yang dihuni manusia, Dia akan mampu menjebol dinding itu dan menyedot air laut. Mereka akan menghabiskan ikan yang ada. Setelah mengisahkan tentang makhluk raksasa itu, Raja Sakalibah mengajak Ibnu Fadlan ke dalam hutan yang lebat. Di dalam hutan itu terdapat sebuah pohon yang sangat besar. Di bawah pohon itu terdapat tulang tengkorak tergeletak di tanah. Ibnu Fadlan berkisah tentangnya. "Saya melihat tengkorak itu seperti kofir atau sarang lebah yang besar, dan tulang rusuknya lebih besar dari airajin atau pangkal pelepah yang ditinggalkan ketika pelepah dipotong dan tetap menempel di pohon kurma. Demikian juga dengan tulang paha dan hastanya. Saya begitu tercengang dibuatnya." Apakah raksasa itu adalah Ya'juj dan Ma'juj yang dimaksud dalam Al-Quran dan hadis? Ya'juj dan Ma'juj merupakan suatu kaum yang disebutkan namanya secara gamblang di dalam Al-Quran.
Bahkan disebutkan di dua tempat, yakni dalam surat Al-Kahfi dan Al-Anbiya. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya 92, hingga apabila dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj dibuka, mereka pun turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Kisah lebih lengkap disinggung dalam surat Al-Kahfi ayat 83-99, di mana Allah memerintahkan Zulkarnain untuk membangun dinding dari besi untuk memisahkan antara mereka dan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Sebab Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang gemar membuat kerusakan. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah orang yang membuat kerusakan di muka bumi." Quran Surat Al-Kahfi ayat 90. Di dalam hadis, Rasulullah menyebutkan ciri Ya'juj dan Ma'juj. Sungguh, kalian akan terus berperang hingga Ya'juj dan Ma'juj keluar. Mereka berwajah lebar, bermata kecil dan berambut hitam kemerah-merahan. Mereka turun dengan sangat cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan wajah mereka seperti perisai yang cembung dan tebal. Hadis riwayat Ahmad dan Tobroni. Melihat hadis tersebut, jelaslah bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia dengan ciri fisik seperti manusia pada umumnya, bukan berbadan besar seperti raksasa. Dalam hadis lain disebutkan, jumlah mereka sangat banyak dan akan keluar menjelang hari kiamat. Melihat hadis tersebut, jelaslah bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia dengan ciri fisik seperti manusia pada umumnya, bukan berbadan besar seperti raksasa. Dalam hadis lain disebutkan, jumlah mereka sangat banyak dan akan keluar menjelang hari kiamat. Jika demikian, maka makhluk apa yang disaksikan oleh Raja Saqalibah dan dikisahkan oleh Ibnu Fadlan dalam risalahnya? Wallahu a'lam. Riwayat yang menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah sekelompok kaum yang bertubuh besar, sebagaimana yang dikisahkan Ibnu Fadlan dalam risalahnya. Hanya saja riwayat tersebut dilemahkan oleh para ulama. Riwayat yang dimaksud adalah dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu menuturkan, ia pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj. Rasulullah menjawab, mereka terdiri dari 3 kelompok, salah satunya seperti pohon cedar. Huzaifah bertanya, apakah pohon cedar itu? Rasulullah menjawab, sejenis pohon di Syam yang tingginya mencapai 120 hasta. Kelompok inilah yang tidak dapat dikalahkan oleh segala muslihat maupun segala bentuk kekerasan. Sedangkan kelompok berikutnya memiliki sepasang telinga lebar yang salah satunya dapat dijadikan alas tidur dan satu lagi dijadikan selimut. Setiap kali bertemu gajah, binatang buas, unta hingga babi, mereka pasti memakannya. Bahkan mereka juga memakan siapa saja yang mati dari kelompok mereka sendiri. Barisan terdepan mereka berada di Syam, dan barisan paling belakang mereka berada di Khurasan. Mereka akan meminum air dari sungai di timur dan danau Tiberias. Al-Haythami menjelaskan bahwa Imam Tobroni menyampaikan hadis ini dalam Al-Awsat. Namun di dalam sanad hadis ini terdapat nama Yahya bin Sa'id Al-Athar. Ia dinilai sebagai perawi yang lemah. Demikian komentar Syekh Al-Arifi dalam Nihayah Al-A'lam terkait status hadis di atas.